Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Ranem dari tim Kukar Pintar. Hari ini Ibu masih akan menghantarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 ya. Ini merupakan pertemuan yang ke-6 ya, di bab 3 tentang teks eksposisi ya. Baik, di pertemuan ke-6 ini kita akan lebih fokus ke menyunting ya, menyunting teks eksposisi setelah di pertemuan sebelumnya anak-anak menulis teks eksposisi. Baik anak-anak, buku yang kita gunakan masih tetap sama, yaitu buku Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Di sana menyunting teks eksposisi halaman 87. Baik anak-anak, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menyunting teks eksposisi milik peserta didik lain ya. Kemudian memberi masukan kepada atau memberi masukan pada teks eksposisi yang disunting. Memberi masukan pada teks eksposisi yang disunting. Jadi nanti setelah anak-anak mempunyai tulisan berupa teks eksposisi, kalian nanti akan berbagi dengan temannya, membaca teks temannya, kemudian memberi masukan. Kita curah pendapat dulu ya. Kita akan mengingat kembali materi yang terdahulu. Masih ingat langkah-langkah menulis teks eksposisi? Kalian telah menulis teks eksposisi kan? Ya. Baik, kita akan mengingat kembali ternyata langkah-langkah menyajikan teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Kemudian membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, bisa melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Kemudian mendaftar atau mendata topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan yang dilakukan. Baik anak-anak, kegiatan kali ini atau kegiatan hari ini adalah menyunting teks eksposisi karya teman. Perhatikan langkah-langkah kerja menyunting yang harus nanti anak-anak lakukan ya. Yang pertama, anak-anak secara berpasangan itu akan melakukan kerja ya. Jadi bekerja secara berpasangan. Caranya, anak-anak kan ada nomor urut ya di daftar hadir itu. Anak nomor 1 berpasangan dengan anak nomor 2, anak nomor 3 berpasangan dengan anak nomor 4, anak nomor 5 berpasangan dengan anak nomor 6, dan seterusnya. Kalau di kelas kalian anaknya ganjil, maka 3 anak terakhir itu mutar. Misalnya jumlah anaknya 29. Maka yang 29, 28, dan 27 itu akan menjadi satu putaran. Ya, karya anak nomor 27 diberikan kepada nomor 28, anak nomor 28 karyanya diberikan kepada anak nomor 29, dan anak bernomor 29 akan diberikan kepada anak yang nomor 27 karena pasangannya ganjil, gitu ya. Paham ya? Ingat, daftarnya itu berdasarkan daftar hadir di kelas. Selanjutnya, kalian akan bertukar pasangan melalui media yang ada. Anak-anak, ketika kalian kemarin atau di pertemuan terdahulu diberi tugas menulis teks eksposisi ya berdasarkan literasi visual, maka kalian boleh memilih salah satu alternatif kan. Ada yang menulis berdasarkan gambar itu ditulis di selembar kertas dengan tulis tangan. Tapi ada juga anak-anak yang menulisnya itu melalui ketikan di laptop atau di Androidnya masing-masing atau di gawainya masing-masing gitu. Nah,
Kalau kalian menulis di dalam bentuk ketikan, maka file yang akan dikirimkan kepada temannya untuk disunting. Tetapi kalau kalian menulis tangan di buku kerja kalian, maka tulisan itu dipoto kemudian dikirim kepada pasangannya. Ingat ya, memfotonya itu yang jelas. Jangan sampai kabur supaya nanti temannya tidak kesulitan ketika membaca tulisan kalian, ya. Kemudian yang ketiga, suntinglah teks pasangan dan berikan masukan perbaikan dengan format yang tersedia. Jadi nanti ibu sediakan formatnya, anak-anak menyunting, membaca dulu, kemudian dari format itu diberi komentar, setelah diberi komentar baru diberi masukan. Kita lihat formatnya ya. Nah, ini formatnya. Jadi tuliskan nama, kelas, tanggal mengerjakan. Nah, di sini aspek yang disunting adalah ketepatan jenis teks. Misalnya, betulkah teks temannya itu berupa eksposisi? Kalau iya, ya berarti kan memang eksposisi. Kalau tidak, berarti salah ya. Kesalahannya, oh ini bukan teks eksposisi, tapi teks apa, alasannya apa. Dan seterusnya sampai ketepatan penulisan ya. Artinya menyuntingnya sampai detail ya. Penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, penulisan dipisah atau digandeng begitu atau dirangkaikan. Nah, itu dicermati ya. Setelah itu berikan masukan. Jangan lupa tulis nama penyuntingnya ya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Paham? Ya. Baik anak-anak, setelah kalian selesai menyunting, maka yang harus dilakukan adalah pekerjaan suntingan kalian itu difoto. Ya. Setelah difoto, kirimkan kepada guru dan kirimkan kepada teman yang memiliki karya. Atau file itu kirimkan ke teman yang memiliki karya. Gunanya apa setelah dikirim? Nah, gunanya adalah teman kalian nanti akan merevisi pekerjaannya berdasarkan masukan dari pasangannya tadi. Tapi ingat, kadang-kadang ada anak menyuntingnya keliru. Yang sudah betul disalahkan, yang salah dibetulkan karena ketidaktahuan. Nah, kalau terjadi hal yang demikian, otomatis yang punya karya itu nanti akan ragu-ragu loh. Pekerjaan saya betul, kenapa disalahkan? Atau pekerjaan saya ini ternyata salah, tapi kok tidak dibetulkan, tidak diberi masukan. Nah, itu kan meragukan. Nah, kalau kalian merasa hal yang demikian, maka tanyalah kepada orang terdekat. Bisa bertanya kepada ayahnya, ibunya, kakaknya, atau teman terdekatnya yang ada di sekitar situ, atau tanya kepada guru boleh, atau tanya di grup nanti biar temannya itu memberi komentar. Jadi nanti akan terjadi diskusi di dalam grup kelas kita, ya. Paham ya? Jadi nanti jangan marah-marah kalau misalnya betul disalahkan. Mungkin temannya yang menyunting itu memang tidak tahu, gitu ya. Sehingga nanti dengan diskusi itu temannya menjadi tahu, oh ternyata saya yang salah, sudah betul saya salahkan, misalnya begitu ya. Nah, sunting kembali karyamu setelah dapat masukan dari teman atau setelah kalau kalian ragu-ragu sudah mendapat perbaikan atau masukan dari grup, kalian bisa menyunting ya, dan mengirimkan yang sudah kalian sunting itu kepada guru untuk dinilai. Paham? Ya. Baik anak-anak, terakhir membuat mind mapping atau peta konsep. Ingat ya, buat mind mapping itu untuk keseluruhan teks eksposisi secara mandiri. Ingat ya, secara mandiri. Ya, presentasikan kepada teman melalui media yang ada atau kepada anggota keluarga. Ya, foto dan kirimkan ke grup kelas untuk sumber belajar teman-teman kalian. Ya, biar nanti saling melengkapi. Oh ternyata saya kurang ini, ya misalnya. Nah ini ibu cantumkan alternatif mind mappingnya ya, coba kita lihat. Nah di sini teks eksposisi secara keseluruhan dalam satu bab modelnya seperti ini.
Nanti anak-anak bisa cermati ya. Nah, ini ya. Anak-anak boleh berkreasi, tidak harus seperti ini ya. Ingat ya, tidak harus seperti ini. Baik anak-anak, karena ini merupakan pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir, maka pada pertemuan yang akan datang kita akan adakan evaluasi kompetensi menulis teks eksposisi. Jangan lupa belajar ya. Dari mind mapping yang ada itu, kalian sudah mampu menguasai materi satu bab, yaitu bab teks eksposisi. Ya, tetap semangat ya. Nah, anak-anak, selanjutnya mind mapping yang sudah kalian buat tadi, kalian presentasikan untuk meyakinkan bahwa kalian benar-benar menguasai materi tentang eksposisi, teks eksposisi. Presentasinya kepada siapa? Ya, kepada orang-orang terdekat kalian. Ya, anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatian anak-anak selama ini. Saya, Ibu Ranem dan Ibu Isna ini yang mengantarkan materi. Di bab ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gukar Pintar.